Selamat siang teman-teman. Di sini kita akan memulai praktikum biologi molekuler kita tentang translokasi materi pada metabolisme. Sebelum itu perlu diketahui tujuan dari praktikum kita kali ini. Yang pertama, ingin mengetahui proses terjadinya difusi dan osmosis. Kemudian yang kedua, ingin mengetahui proses terjadinya plasmolisis dan deplasmolisis pada daun Roeodiscaler. Nah, apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan pertukaran suatu sel atau organisme secara keseluruhan dengan lingkungannya. Pada organisme multiseluler, mencakup penyerapan air serta senyawaan organik, juga transport nutrien ke tempat sintesa. Nah, transport materi ini biasanya tidak hanya terjadi di organ, tetapi juga di jaringan dan juga sel. Pada sel, transport materi ini melibatkan kerja membran sel sebagai pintu masuk. Nah, translokasi ini bisa terjadi dengan dua cara, secara aktif dan juga secara pasif. Nah, kalau secara aktif itu membutuhkan ATP, sedangkan kalau secara pasif biasanya terjadi secara osmosa. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sel ini terdapat sitoplasma, di mana sitoplasma ini dibungkus oleh lapisan tipis berupa membran plasma. Nah, membran plasma ini berfungsi untuk mengatur secara selektif cairan yang ada di dalam sel maupun yang ada di luar sel. Translokasi sendiri di sini berarti gerakan zat melalui atau dengan perantara membran. Nah, pada translokasi materi tadi sudah dijelaskan bahwa bisa berlangsung dengan dua cara, yaitu secara aktif dan juga pasif. Nah, kalau pasif di sini bisa secara difusi maupun osmosis. Nah, apa itu difusi? Difusi itu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, pada difusi ini yang berpindah adalah zat terlarutnya. Sedangkan osmosa di sini adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran selektif permeabel. Nah, pada proses osmosa ini yang berpindah adalah zat pelarutnya. Nah, perlu diketahui juga apa itu plasmolisis dan deplasmolisis. Plasmolisis di sini berarti kondisi di mana sel diletakkan pada larutan yang hipertonis terhadap sitoplasmanya, sehingga air yang ada di dalam sel berdifusi keluar. Akibatnya, selnya akan menjadi mengkerut. Sedangkan deplasmolisis adalah kondisi di mana sel itu diletakkan pada larutan yang hipotonis terhadap sitoplasmanya, sehingga kondisi selnya kembali mengembang karena ada tulisan deplasmolisis D di depan, berarti artinya kembali ke kondisi awal. Jadi kondisinya kembali mengembang, kemudian selnya juga ikut mengembang, begitu karena air berdifusi kembali ke dalam sel. Nah, di sini alat yang digunakan yang pertama adalah mikroskop. Di sini ada deck glass. Kemudian object glass. Silet. Kemudian pipet. Dan juga tisu. Bahan yang digunakan hanya ada 3. Yang pertama daun Roeodiscaler, kemudian larutan sukrosa 21%, dan juga aqueous steril. Ya, langsung saja di sini kita akan memulai cara kerja kita. Yang pertama, daun Roeodiscaler disayat di bagian permukaannya. Jadi dilipat seperti ini. Kemudian menggunakan silet diiris tipis.
seperti ini. Kemudian diletakkan di atas objek gelas seperti ini. Kemudian ditetesi dengan aqueous steril menggunakan pipet tetes. Lalu setelah itu ditutup menggunakan deck glass. Jadi cara menutupnya agar tidak ada gelembung, deck glassnya diletakkan di antara jempol dan juga jari telunjuk seperti ini. Kemudian diturunkan seperti ini. Kemudian kita amati pada mikroskop. Kemudian setelah itu kita angkat deck glassnya. Lalu kita hilangkan aqueousnya menggunakan tisu. Setelah aqueousnya hilang, kita tetesi sukrosa 21% untuk melihat proses terjadinya plasmolisis. Kemudian kita amati kembali di bawah mikroskop. Selanjutnya, kita hilangkan kembali larutan sukrosa menggunakan tisu kering. Setelah itu, kita teteskan kembali dengan aqueous. Kemudian kita tetesi satu tetes aqueous untuk melihat terjadinya proses deplasmolisis. Setelah itu, setelah kita tetesi, kita tutup lagi dengan deck glass. Kemudian kita amati kembali di bawah mikroskop bagaimana proses terjadinya deplasmolisis.
teman-teman di sini bisa melihat hasil pengamatannya di PPT. Diamati proses plasmolisis dan deplasmolisisnya, dimana kalau plasmolisis itu saat daunnya ditetesi sukrosa 21% dan deplasmolisis itu saat setelah ditetesi aqueous kembali. Setelah mengamati gambar tersebut, tugas teman-teman sekalian yaitu amati dan gambarkan proses terjadinya plasmolisis dan deplasmolisis. Kemudian kerjakan pendalaman materi di halaman terakhir.